pertama kali saya kenal binary dari teman. Apaan nih? Misalkan ngebelanjain pacar lah istilahnya. Habis misalkan taruhlah hari itu 5 juta. Ini pengalaman saya. Saya ke WC, saya bisa ngegantiin 5 juta itu. Dari mana uangnya? Dari Binomo. Sedih banget gitu. Assalamualaikum kawan Haswara, ketemu lagi dengan saya Handopo di Ngobrol Aja. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan kawan baru, agak jauh nih dari Bandung ya. Dari Mas, Bandung. Bandungnya di mana Mas? Cibaduyut. Bandung jangan Mas dong. Kang. Boleh kenalan dulu nih kawan-kawan Haswara, namanya siapa? Halo, saya Rizky dari Bandung. Jauh banget dari Bandung. Ini kita sengaja undang Kang Rizky mau ngobrolin King of Salman. King Salmanan nih. Kenal nggak sih sama Doni Salmanan namanya mungkin? Kalau kenal nggak? Tapi tahu. Tapi tahu. Satu kecamatan lah. Satu kecamatan? Serius? Iya. Serius? Iya. Karena kan lagi heboh tuh beritanya dia. Dia sama Indra Kents ya. Iya, Indra Kents. Masih muda udah kaya raya banget, tiba-tiba tersandung kasus binary option. Nah, saya mau tanya nih terkait binary option. Sebenarnya binary option itu legal atau ilegal? Sebenarnya kita investasi ini kan banyak. Ada di kripto, ada di saham, ada di binary. Walaupun binary itu masuknya bukan investasi ya. Kalau saya bilang financial betting. Nah, dari namanya aja udah jelas sebenarnya. Binary itu kan diambil dari kata binar. Binary option, dua pilihan. Kalau masih main judi, tahu bakarat tahu nggak? Player banker. Saya nggak. Blackjack. Saya nggak pernah main judi. Saya bohong deh. Saya senang hal-hal yang berbau dengan pertaruhan ya. Tapi saya tuh lebih kepada yang konvensional. Artinya yang darat. Iya, ini kan dunia yang di luar dari logika saya gitu ya. Berarti setelah tidak langsung binary option ini judi. Kalau kata ahli dari opinionnya Kang Rizky sebagai legal nih. Ini apa? Judi bukan sih? Sebenarnya ya, yang namanya kita trading itu tuh ada sesuatu yang dibeli, ada aset lah. Yang kita diemin ya dia nggak akan hilang. Atau biasa istilahnya kalau anak-anak trading bilang nyangkut. Nah, beda sama Binomo, Olim Trade, Quotex, Okta. Okta masih ada loh iklannya di YouTube. Bahkan aplikasinya masih ada sampai sekarang. Saya bingung tuh. Binomo dihapus tapi yang lain masih ada. Buat apa kan? Berarti sama Mbak Peti tutup mata atau gimana nih? Nah, kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Enggak kesana-sana kita ya. Enggak kesana-sana deh. Iya. Agak ke jurang gitu ya. Nah, gimana tadi terkait Binomo dan kawan-kawan ya? Tapi Binomo dan kawan-kawan. Platformnya binary option. Binary option. Nah, binary option ini sebenarnya kita cuma nebak. Beli, jual. Atas bawah malah. Atas bawah. Lu kayak judi beneran berarti. Iya, tapi ditulisnya buy sama sell. Jadi kalau misalnya kita nebak atas dalam jangka waktu 1 menit, kita dapat duit. Selama dia benar atas. Selama tebakan kita benar. Tapi nggak 100%. Ini sebenarnya murni tebakan atau ada knowledge-nya nggak sih kita bisa mempelajari? Oh, ini bakal naik, ini bakal turun. Sebenarnya bisa diprediksi. Judi bola pun bisa diprediksi. Benar. Ya. Dengan kekuatannya siapa yang main segala macam benar. Sebenarnya bisa diprediksi. Tapi ada beberapa waktu si candlestick tuh yang hijau sama merah. Itu acak-acakan. Entah itu dimainkan oleh seseorang, entah itu memang ya kayak gitu. Karena gini, kalau yang tahu saya judi-judi yang kelas-kelasnya lumayan itu pure judi online. Pure judi online. Iya, ini online. Ya, kayak candy apa segala macam itu. Saya sih bukan tipe orang yang main situ ya. Itu kan ada settingan. Jadi di angka berapa dia akan pasti kalah mulu di awal pasti apa sih itu kalau akun demo pasti banyak menang kan. Terus akhirnya dia main kalah. Nah, itu yang saya dengar dari teman-teman saya, kebetulan teman saya itu saudaranya gitu di Tangerang, dia punya platform itu ya. Dia bikin segala macam. Dia bilang itu ada settingannya. Apakah di binary option ini, saya sebutkan Binomo atau Quotex-nya si Doni Salmanan itu, mungkin nggak sih di setting di angka berapa dia akan lose gitu? Kalau bicara mungkin ya mungkin saja. Ada probabilitasnya ada ya. Cuman kita nggak punya bukti lah istilahnya buat ngomong itu. Cuman berdasarkan pengalaman saya nih. Pernah loss juga ya? Pernah loss. Berapa, Kang? Ya sedikit lah. Berapa tuh? 1? Ya 3 digit. 3 digit, lumayan. 3 digit. Ya jadi berdasarkan pengalaman saya ini si
binary ini ada beberapa titik di mana dia jadi nggak kayak biasanya. Ya entah itu istilahnya. Kan ini pasti ada yang menggerakkan lah ya. Iya benar. Biasa kita sebut ya bandar mungkin bandar, ya. Kalau dunia trading itu bandar. Kalau bagi kita, ya kita bertrading ini ya nyari duit. Bagi mereka juga nyari duit. Gak mungkin ada suatu perusahaan yang pengen rugi lah istilahnya. Nah, dalam beberapa waktu candlestick ini memang susah dibaca. Walaupun kita misalnya kalau yang saya tahu main forex saham ini segala macam kan ngebaca fundamental federal itu di Amerika tuh bank Amerika, statement dari Joe Biden segala macam gitu-gitulah. Ada analisis segala macam. Joe Biden bilang gini, terus Rusia perang gini, bagaimana harga minyak dunia, pengangguran segala macam itu kan dianalisa. Nah, kalau binary dia nggak pakai gitu-gituan. Binary itu cuma ada analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu kebiasaan market. Jadi yang hijau sama yang merah itu ada kebiasaannya, Mas. Jadi kadang dia misalkan 3 kali naik udah sampai titik resisten, turun. Itu ada kebiasaannya. Berarti ada algoritmanya juga? Ada algoritmanya. Nah, kalau kita bisa mempelajari, artinya kita ada kemungkinan menang? Ada. Kan yang saya tahu tuh kayak Indra Kens itu dia punya web itu namanya, kalau nggak salah ya, nanti kita bisa dicek, khusus trading kalau nggak salah namanya. Dia punya usaha itu. Dia usaha itu. Nah, kemarin saya dengar ketika dia diwawancara siapa, saya lupa, ditanya, apakah orang yang ikut terus trading sama dia bakal menang? Dia bilang nggak. Kan Kang Rizky kalah. Pernah nggak sih dengar teman-temannya menang? Jadi sebelum kalah saya dikasih menang dulu, pastinya. Kebanyakan begitu kan? Yang saya tahu pastinya. Yang saya tahu tuh strategi judi online untuk nge-grab konsumennya dikasih menang gitu kan? Karena judi itu pada dasarnya semua pemain, baik itu judi online, binary gini atau judi yang konvensional, pasti menang dulu, ujung-ujungnya kalah. Nah, Kang Rizky artinya sempat menang dulu ya? Sempat. Jadi kalau singkat cerita itu pertama kali saya kenal binary dari teman, Paan nih, gitu kan. Dia menang nih? Menang. Di depan saya main. Waduh, kok 1 juta jadi 2 juta cepat banget. Nah sama, saya juga pernah teman datang ke kantor ini, buka laptop, dia menang. Iya. Terus saya nggak tergoda. Nah setelah itu orang itu ngajak lah, main, tapi bukan afiliator sih. Main lah. Awal mula deposit itu 600.000. Dalam 2 hari jadi 6,5 juta. Mau kerja di mana gitu ya? Mau kerja di mana? Segitu. Iya. Sambil rebahan, sambil nongkrong segala macam. Iya. Terus dari situ loss, saya deposit lagi 2 juta, loss. Berarti yang 600, 6 juta loss. Loss lah. Penasaran? Udah biasa lah. Loss. Dah. Sampai di situ saya nggak main dulu 2 bulan. Mulailah gencar lagi kan di YouTube. Lagi PPKM gini, istilahnya cari duit instan di mana sih? Cari sampingan kan kasarnya gitu. Mainlah saya itu di bulan Oktober. Ada sih capturannya itu, saya modal 3 juta. Hari pertama jadi 12 juta. Saya WD itu semuanya. Besoknya saya masukin lagi 3 juta. Jadi 30. Pokoknya dalam seminggu itu saya kekumpul ya 3 digit. Kenapa nggak stop aja ya? Nah, nggak kepikiran. Pasti kalau orang awam mikirnya kenapa nggak stop aja sih? Karena nggak nyemplung di situ. Karena dia nggak tahu atmosfernya, gimana kita serunya, adrenalin. Terus kita jadi ngegampangin duit mungkinnya bisa dibilang. Karena duit itu bisa direfill, Mas, pada saat itu. Masa gitu ya? Iya, jadi misalkan kita ke mall nih. Udah kayak Aqua aja ya. Kita ke mall nih misalkan, ke mall ngebelanjain pacar misalkan lah, taruh lah, atau temen gitu. 5 juta nih. Makanya tuh si Indra sama Doni Salmanan ngasih gampang aja ya. Gampang karena dia besok pun duduk segala macam anteng ada lagi duit. Iya. Misalkan ngebelanjain pacar lah istilahnya. Habis misalkan taruhlah hari itu 5 juta. Ini pengalaman saya. Saya ke WC, saya bisa ngegantiin 5 juta itu. Duduk sebentar di WC, ambil buang air. Iya. Pacar tadi habis nih, beli apa gitu. Misalkan. Saya bisa ngegantiin itu. Kayak gitu dalam waktu seminggu, singkatnya saya kekumpul ya sekitar 100-an lah, 130 lah mungkin tepatnya ya. 130. Pacar kaget tuh ya? Ya kaget. Kaget lah. Apa aja diberi. Apaan ya? Apa aja diberi. Apa aja diberi. Jalan mana makanya healing mulu ya. Healing with soju. Ya. Bukan kawa-kawa ya. Bukan kawa-kawa. Kalau cewek soju. Ya. Nah, makanya saya mewajarkan gitu. Kayak Indra Kens. Nggak apa-apa sebut apa nih. Nggak apa-apa kan. Dia udah ditahan ini. Waduh, kasihan. Kasihan nggak sih sebenarnya sama dia? Kasihan sih. Ini lagi dikomplain sama Deddy Corbuzier yang orang bersemangat ke orang-orang seperti itu. Kasihan. Kasihan kenapa? Kasihan secara individu ya. Cuman kalau secara perilaku
Aduh, udah jahatin orang, Mas. Saya tuh ibaratnya yang kalah tapi selamat. Walaupun lumayan. Tapi gitu sih. Sorry, kalahnya sekarang sama kemarin banyak mana? Banyak kalah lah. Daripada kemarin. Iya, banyak kalah. Jadi kalau saya ternyata selisihnya sekian. Iya. Ya istilahnya kok jadi nggak ada duit nih. Iya kayak gitu. Terus pacar kaget nggak sih kalau itu nggak healing lagi nih? Istilahnya jadi banyak loss-nya lah. Jadi singkat cerita tuh dalam 1 minggu kan saya bisa ngumpulin segitu tuh. 1 hari di hari Sabtu main nggak bisa di withdraw. Jadi itu tuh ada batas penarikan. Oke. 1 hari 40 juta, penarikannya itu 1 minggu 140 juta. Nah di hari Sabtu saya itu nggak bisa ditarik. Posisi saldo di binomo saya itu ada 50 jutaan, tapi nggak bisa ditarik karena udah limit. Gatel kan yang kayak gitu. Lanjut. Nah gatel, saya mainin 50-nya hilang. Pakai handphone ya? Pakai handphone. 50-nya hilang. Tambah lagi, suntik lagi, kayak gitu. Akhirnya berhenti gimana? Ya udah nggak ada duit lagi. Logikanya masuk. Iya juga, gue goblok juga nih. Kayaknya gue diperdaya sama yang begini-beginian gitu. Ya salah satunya nggak ada duit. Terus dari situ ya karena duit haram mungkin ya. Karena duit haram banyak lah istilahnya efek sampingnya. Keluarga kena masalah. Oh gitu ya? Itu bagi kalian tuh yang makan duit haram tuh denger tuh. Iya. Duit setan dimakan jin. Pacar lepas? Masih ada. Oh, masih ada. Oh dia nggak kaget nih kan, lu kan wah. Nggak kaget. Tapi dia tahu Kang Rizky kalah gitu tahu? Tahu, saya cerita. Dia tahu ini uang dari mana? Ngomong juga? Tahu. Ya istilahnya gini ya, saya dulu di Bandung itu kan punya kantor hukum juga. Punya kantor hukum. Kenapa sih kan orang hukum kenapa nggak ngelaporin? Nah gini, kenapa nggak ngelaporin? Oke, afiliator itu salah. Dia kalau kena TPPU kena tindak pidana pencucian uang. Karena kan salah satu unsurnya itu di situ uang judi. Yang didapatkan dari diolah sehingga dia menjadi halal. Dia beli ini ya unsurnya ada lah, penipuan dan lain-lain. Nah tapi di samping itu orang yang deposit menurut saya juga salah. Kenapa? Dia deposit dengan sadar, berarti dia mainin dengan sadar. Berarti benar tuh kata Bang Nabi, kejahatan terjadi karena ada kesempatan dan kemauan. Jadi yang main juga menurut saya salah. Udah tahu bakal begini kenapa masih ada resikonya, kenapa kalah teriak-teriak? Tapi dari awal memang tahu tuh bakal ada resikonya. Pasti harus tahu dong. Karena dia kan ada akun demo Mas sebelumnya. Akun demo itu ya uang palsu lah. Akun demo itu memungkinkan nggak sih dia lose? Memungkinkan, tapi jadi bukan hanya win, nggak hanya menang mulu kan? Enggak. Sama aja sih. Afiliator tuh dapat 70% dari kalahannya loss-nya. Ya. Nah, sebenarnya itu. Oke, pemain salah, tapi afiliator juga lebih salah. Kenapa? Pertama, afiliator ada yang bilang aplikasi ini legal, padahal di Bapeti tidak terdaftar. Harusnya kalau kemarin tuh Indra Kents nggak ngomong ini legal, aman ya? Kalau dibilang aman nggak, cuman istilahnya nggak secepat inilah ditangkapnya. Karena kan dia bikin statement kan, dia bilang ini legal, ini legal. Bapeti malah dia bilang. Terdaftar di OJK. Blundernya di situ ya. Ya. Jadi itu yang nggak terbukanya masalah afiliator. Jadi aplikasi ini dengar-dengar ya teman saya ada yang afiliator juga. Beda-beda. Jadi ada aplikasi yang memberi 70%, ada yang memberi 80%, atau mungkin ada yang di bawah itu. Berarti kan ini kan sampai sekarang kan masih public figure-nya hanya sampai di Indra Kents sama si Doni Salmanan ya. Orang yang benernya belum tahu ya, Mr. X-nya tuh belum tahu ya. Belum tahu. Tapi PPATK ini kan sedang menyelidiki nih sekarang nih. Kan nggak mungkin dong suatu entitas nggak ada orang di belakangnya kan, betul dong? Betul dong. Apakah ini aplikasi segala macam pasti ada di belakangnya? Karena apa? Ini biologiknya aja. Ketika Indra Kents ditawarin sebagai afiliator, pasti ada yang follow up dia dong. Pasti. Even itu DM segala macam nggak mungkin kayak filmnya Resident Evil, tau nggak? Yang gimana tuh? Yang ada anak kecil sebagai itunya, umbrellanya, apa namanya tuh, kecerdasan buatan. Nggak mungkin. Nggak mungkin tiba-tiba. Nggak mungkin, nggak bisa tiba-tiba. Pasti ada orangnya. Kenapa ya orangnya ini nggak bisa? Nggak mungkin Indra Kents atau Doni itu nggak mungkin nggak ada kayak legalnya lah. Kebal hukum mungkin. Bisa jadi. We never know. Tapi apakah ini orang luar apa? Ini produk luar nggak sih apa? Kalau saya baca desas-desusnya ya. Jadi binomo ini awalnya dari Siberian kalau nggak salah ya. Siberian berarti Rusia sana dong? Ya Rusia. Cuman dari PPATK ini sendiri lagi menyelidiki sih, saya baca di berita ya. Ada aliran dana ya ke satu perusahaan, dia itu transaksi per harinya 1,6 triliun. Lagi ditelusuri nih. Ada yang bilang juga ini di Indonesia. Ya sekarang Indra Kents atau Doni Salmanan kena ini uangnya bisa sampai ratusan miliar dengan mereka berdua. Iya.
Ya kebayang lah mas, saya jadi Indra Kents misalkan atau Doni Salmanan umur 24 di rekening ratusan miliar, ya ngapain pasti flexing ya nggak? Itu mereka flexing nggak sih kayak tadi yang saya baca berita hari ini Gilang Droga 99 itu yang katanya dia punya pesawat jet itu ternyata punya KJ Edan gitu kan. Mungkin nggak sih sebenarnya Indra Kents sama Doni Salmanan ini itu bukan punya mereka? Mungkin uangnya itu dia cuma kayak ya flexing tadi. Saya nggak mungkin gini, kayak BA-nya lah, kayak brand ambassador-nya aja. Lo gue make upin, lo gue rapin, lo pokoknya gue custom sedemikian rupa, lo muncul di publik, lo bikin viral segala macam supaya orang tuh lihat lo, wah dari mana wahnya? Dari Binomo. Mungkin bisnis kayak gitu sudah udah ada dari dulu mas. Skema Ponzi kan, kita kenal piramida, ya ada MLM, kayak First Travel tuh. First Travel kan masuknya piramida juga. Yang rugi siapa? Yang akhir. Nah biasanya si pemilik duit ini nggak muncul. Kalau First Travel muncul. Kalau dia pure lah. Nah biasanya pemilik duit ini nggak muncul. Kalau saya sih jujur ya, tahu Doni Salmanan itu ketika dia nyawer Reza Arab 1 miliar. Pernah dengar ya? Nah itu saya tahu dia, terus dia bagi-bagi uang di jalanan, ya ke siapa-siapa. Saya baru tahu dia, tapi saya nggak terlalu mengikutin dia lah. Dia punya bisnis nggak sih sebelum dia main? Nggak ada. Tiba-tiba jadi gitu dong. Setahu saya ya, backgroundnya Doni itu kalau nggak salah tukang parkir. Nah kenapa tiba-tiba Bim Salawin jadi begitu dari mana? Itu dia, afiliator. Kalau afiliator mungkin gini, kalau kita bicara BA atau apa endorse gitu kan mesti public figure, ya yang orang sudah dikenal, atau kalau misalnya dia punya di Instagram tuh punya pengikut banyak, di Twitter dia punya kayak Arif Muhammad, kan dia banyak tuh pengikutnya. Oke, dia dipilih dia si Arif Muhammad. Doni Salmanan, Indra Kents, ini orang yang saya dengar baru ada saya di Belantika Indonesia ini, nama mereka tuh mungkin setahun 2 tahun terakhir. Doni Salmanan kenapa tiba-tiba ya? Sasaran dari si Binary ini bukan orang-orang kaya loh. Orang-orang yang middle low. Malah pembantu rumah tangga ada yang dia sampai jual aset. Lah kenapa dia? Karena mungkin karena dia melihat flexingnya si Indra Kents itu ya. Karena lagi gabut dia beli Tesla gitu ya. Karena dia melihat Doni Salmanan orang biasa bisa jadi begini. Nah, motivasi. Iya itu. Kenapa mungkin platform ini pinter, bukan nyari orang yang terkenal, tapi orang yang istilahnya dia dari nol, dia bikin kaya. Terus ya buat ya pasti gak akan rugi. Aplikasi kayak gini tuh pasti gak akan rugi mas, karena ya pasti orang merasa kurang. Tuh pelapor juga kan, satu hari bisa rugi 540 juta. Gimana mainnya? Udah aja punya duit segitu, bikin usaha aja kan, bener. Kayak gitu. Karena dia ngerasa kurang, saya ngerasa tamat. Kan bisa dilihat tuh kita di YouTube, gaya hidupnya, wah. Terpancing. Nah, balik lagi, kita ini kan manusia merdeka, nggak akan mungkin mau berbuat kalau nggak kita sendiri yang memutuskan. Nah itu dia. Jadi nggak sepenuhnya salah afiliator juga, pemain juga salah. Pertanyaannya tadi, kita kan udah melakukan pelaporan nih sekarang nih. Indra Kents sama DS. Kelemahannya undang-undang kita nih mas. Kita bicara undang-undang ya. Undang-undang tindak pidana pencucian uang. Aset ini disita negara. Gimana cara negara mengembalikan ke orang-orang? Kan nggak semua orang memang didata. Misalnya kita gini lari ke masalah hukum nih. Misalnya case-nya Yusuf Mansur ketahuan siapa-siapa aja yang transfer ke dia. Nah kalau ini kan siapa? Iya. Nah itu kelemahan undang-undang kita. Mungkin PR juga ya bagi pemerintah di sini. Lembaga Perlindungan Saksi Korban tuh itu harusnya punya peran di situ. Nah, jadi dia ngedata nih. Jadi sekarang gini ya, saya sebagai misalkan nih saya korban afiliator. Sekian ratus juta. Nah, sana itu ikhlas nggak sih uang itu untuk pemerintah? Ya kalau dibicara ikhlas ya enggak lah. Pengennya dibagi. Ya, tapi kan nggak punya dalih, nggak punya cara, nggak punya sistem untuk membagi kan? Gini deh. Mas misalkan nih, Mas ditipu sama orang, Mas lebih pengen orangnya di penjara atau duitnya balik? Tapi kalau misalkan udah nggak punya aset, kayak gini, kayak kasusnya sekarang disita negara. Ya udah kan. Tapi kan jadi gini, kasian Indra Kents apa? Aset disita negara. Saya nggak mau bilang kasian juga sih sama Indra Kents. Sombong sih dia, murah banget. Jadi pidana juga kan, kasian sebenarnya di situ sih. Sekarang 20 tahun lagi. Terlalu muda sih dia. Palingan kena 10 tahun. 20 tahun. Kalau dinnya banyak. Lama banget ya. Lama banget. Sedih banget gitu. Kesel gak sih sama Indra Kents? Ya dibilang kesel lah. Punya jamnya
7 miliar. 7 jamnya 7 miliar. 7 miliar. Kita geser deh. Kalau secara edukasinya, secara knowledge-nya mungkin sekarang ini masyarakat Indonesia udah tahu lah bahwasanya binary option itu ilegal. Dan ujung-ujungnya akan lose, akan kalah, akan merugikan. Selesai. Mas nih sebagai orang yang pernah jadi korban atau pernah merasakan kekalahan gitu ya. Sebagai generasi muda itu jangan dikenalnya yang selalu berpikirnya sempit gitu, pendek, pengen mudah, pengen gampang aja. Itu yang kadang-kadang kurangnya dari anak-anak milenial atau generasi Z gitu ya. Ada pesan nggak sih buat kawan-kawan supaya mereka tuh nggak tergoda untuk ke kemudian hari? Jadi kenapa ini pasarnya orang yang pengen kaya, kenapa ini orang menengah ke bawah? Karena mereka berpikir kekayaan itu bisa didapat secara instan. Sama, saya juga mikir gitu dulu, bisa secara instan, secara cepat. Padahal harus diingat juga, sesuatu yang instan datang ini pasti instan hilang. Easy come, easy go. Dalam segala hal. Apapun itu. Makanya pembisnis gak pernah ada yang langsung ya. Makanya saya suka mikir ya, gue aja kayaknya setengah mampus sampai sejauh ini. Kayak gampang banget gitu. Makanya saya tuh kurang tertarik yang tadi lagi saya sepakat deh. Saya tuh kurang tertarik sama segala sesuatu yang tiba-tiba kok gampang banget. Gini mas, saya tuh selalu berpikir seandainya saya nyetir dari Jakarta ke Bandung, itu jalan lengkang sepi. Saya mikir ada apa ya? Kok sepi ya? Kok lancar ya? Jangan-jangan ada tabrakan di sana. Nah, saya berpikir jalan di depan tabrakan. Nah, sehingga stop segala macam kok gampang. Saya tuh selalu berpikir gitu. Jadi saya bukan malah merasa aman, nyaman ketika dimudahkan, gitu. Nah, ini lihat orang yang tiba-tiba, langsung lagi musim kan, Sultan Indonesia. Tapi kalau kemarin itu seandainya menang terus jadi Sultan, jangan-jangan nih. Sultan Cibaduyut. Alhamdulillah. Saya malah bersyukur alhamdulillah nggak menang karena ya saya kalau menang mungkin saya di penjara. Ya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan ini yang terbaik ya. Senang ketemu dengan Kang Rizky. Saya yakin kawan-kawan Asara mendapatkan manfaat dari obrolan kita ini. Be smart lah terhadap segala sesuatu dalam apapun itu mutusin. Jangan terlalu mudah percaya terhadap yang instan karena yang instan itu biasanya punya efek yang lebih buruk daripada yang berproses. Oke, cukup sekian. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.